Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Apriliani. Saya dari kelas B1 PGSD 2022. Di sini saya sudah membuat media pembelajaran PKN SD bagi siswa kelas rendah, khususnya bagi siswa kelas 2 sekolah dasar. Media pembelajaran ini merupakan media penerapan sila-sila Pancasila. Nah, bisa kita lihat bersama, di sini kita mempunyai 5 simbol sila Pancasila. Yang pertama yang kita punya adalah simbol bintang, seperti ini ya. Simbol bintang ini digunakan untuk simbol sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut kepada simbol yang kedua. Di sini ada rantai emas. Simbol rantai emas ini digunakan untuk sila kedua Pancasila yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut kepada simbol yang ketiga. Di sini kita mempunyai simbol pohon beringin. Simbol pohon beringin ini digunakan untuk sila Pancasila sila ketiga yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Lalu lanjut yang keempat, kita memiliki simbol kepala banteng. Simbol kepala banteng ini merupakan simbol untuk sila Pancasila yang keempat yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir, kita memiliki simbol padi dan kapas. Simbol padi dan kapas ini digunakan untuk simbol sila Pancasila yang kelima, yang terakhir, yaitu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain itu, saya juga sudah menyiapkan beberapa contoh gambar yang berbeda-beda. Gambar yang saya pegang ini adalah contoh gambar untuk penerapan sila-sila Pancasila. Mau itu sila Pancasila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ataupun kelima. Bisa dilihat ya, gambar yang saya pegang ini berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya, siswa harus maju ke depan untuk mengambil salah satu contoh gambar penerapan sila-sila Pancasila yang ada di sini. Lalu, setelah siswa mengambil salah satu gambar yang ada di sini, siswa diharuskan untuk memperhatikan gambar ini. Apakah gambar ini termasuk ke dalam sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Sebagai contoh, kita ambil salah satu gambar. Coba kita perhatikan gambar ini, sedang apa ya mereka? Betul, mereka sedang berdoa setelah sholat. Nah, kira-kira gambar ini termasuk ke dalam penerapan sila keberapa ya? Betul, gambar ini termasuk ke dalam penerapan sila Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang diberi simbol bintang. Setelah kita mengetahui bahwa gambar ini termasuk ke dalam sila yang pertama, maka kita tempelkan atau kita letakkan gambar ini pada sila yang pertama dan pada simbol yang pertama. Kita letakkan ya. Seperti ini. Sebagai penguatan, kita ambil contoh gambar yang kedua. Bisa kita lihat. Sedang apa ya mereka? Di sini mereka sedang berdiskusi. Mereka sedang bermusyawarah antara siswa dengan guru. Kira-kira gambar ini termasuk ke dalam sila yang keberapa ya? Betul, gambar orang yang sedang bermusyawarah ini termasuk ke dalam sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang diberi simbol adalah kepala banteng. Setelah kita mengetahui bahwa gambar ini termasuk ke dalam sila yang keempat, maka kita harus meletakkannya pada sila yang keempat. Kita letakkan sama-sama ya. Nah, begitulah cara kerjanya. Jadi, semua siswa diharuskan untuk maju ke depan secara bergantian untuk kemudian mengambil salah satu contoh gambar yang sudah saya sediakan
sampai semua gambar ini habis. Ketika mereka mengambil salah satu contoh gambar ini, mereka harus memahami, mereka harus mengamati bahwa gambar ini termasuk ke dalam sila yang keberapa. Ketika mereka sudah mengetahui bahwa gambar ini termasuk ke dalam sila yang keberapa, mereka harus meletakkannya pada media yang sudah saya sediakan. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.